Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, Engkau beri kami sukacita. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Kami akan meninggikan Engkau. Pimpin setai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, Engkau beri kami sukacita. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Kami akan meninggikan Engkau. Pimpin setai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, Engkau. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Selamat pagi. Pagi yang indah ini, mari kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Kita diberi kesehatan baru, kekuatan baru, dan sukacita. Berkat Tuhan limpah atas kita. Kita bersyukur kepada Allah kita. Kita telah memiliki Allah yang hebat seperti Tuhan Yesus. Mari kita sembah Allah kita. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di saat kita menyembah, memuji Dia, kita dapat rasakan kehadiran Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami mengalir. Haleluya. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah Engkau Yesus, mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Engkau ku puji, Engkau Allah yang setia. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Raja kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Mari kita bersyukur pada Allah kita. Kita bermasmur bagi Dia. Haleluya.
Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian baginya, karena dia Raja, oh, dan yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia penghiburku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, kau tetap Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia penghiburku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, kau berkata Tuhan Rajaku. Haleluya, beri sorak-sorai pada Tuhan kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sawan hati jiwa kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang selalu menguatkan jiwa kita, hati kita, roh kita. Haleluya. Jadikan hati ini Tuhan rumahmu. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada,
hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kau berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kau berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kau berada, senantiasa kau pun ada. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya yang masih mengikuti ibadah online, dan juga selamat pagi sahabat-sahabat online dimanapun mereka berada. Tadi kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang bertemakan apakah Anda ingin meraih kemenangan. Namun sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Dan saat ini akibat COVID-19 ini, negara kami sedang mengadakan PPKM, pembatasan untuk mengadakan berbagai macam kegiatan. Namun kami ingin tetap beribadah. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan pagi ini kami menyatukan hati, membuka hati, konsentrasi, ingin belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi jemaat-Mu yang akan belajar bersama. Sehingga dengan bahasa yang sama, kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, temanya, apakah Anda ingin menang? Suatu pertanyaan yang mestinya tidak perlu mendengar jawaban. Karena setiap orang pasti menginginkan kemenangan di dalam segala hal. Di dalam segala pertandingan-pertandingan yang dialami dalam hidupnya. Mereka ingin menang. Hanya
Mereka ingin menang, tetapi syarat menang itu tidak dimilikinya atau tidak dipelajarinya. Sehingga ada orang yang menang tetapi sampai di garis finish, dia akan didiskualifikasi. Jadi kalau ingin menang, kita harus belajar syarat-syaratnya dalam pertandingan tersebut. 1 Korintus 9 ayat 24 dan ayat 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus sudah memberitahukan kepada setiap orang bahwa hidup itu ibarat pertandingan, sehingga kita perlu siap karena hidup itu pertandingan. Nah, siap apa? Siap mental, siap fisik, lalu taat pada tata aturan yang diwajibkan. Kalau ingin menang, ditambah lagi taat pada pelatih, karena pelatih pasti mengajarkan strategi untuk memperoleh kemenangan. Dan kalau memang ingin menang, ya harus siap segala sesuatu, ditambah waktunya, ditambah segalanya untuk melatih diri agar memperoleh kemenangan. Sekali lagi, jika kita ingin menang, kita harus siap mental, siap fisik, taat pada tata aturan pertandingan, taat pada pelatih, karena pelatih mengajarkan strategi. Dan jika kita ingin menang, pelatih juga akan memberikan alat-alat tambahan agar peserta pertandingan memperoleh kemenangan. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Siap mental, siap fisik. Sadarlah, hidup ini pertandingan. Jangan cengeng. Jangan sedikit-sedikit nangis. Takut. Bahkan tidak sedikit mereka yang lari dari kenyataan hidup. Karena takut dengan pertandingan-pertandingan yang dihadapi. Nah, Tuhan katakan kita harus mengikuti pertandingan sesuai dengan pertandingan yang diadakan. Apa yang dipertandingkan dalam hidup? Bertanding dengan waktu. Siapa yang mampu memanage waktu, merekalah yang akan menang di dalam berlomba dengan waktu. Lalu kita berlomba dengan adanya penyakit. COVID-19 ini satu penyakit yang sulit untuk diketahui. Kita harus bertanding dengan COVID-19. Siapa yang tidak siap, dia akan kalah dan akhirnya memperoleh kematian. Nah, selain itu bertanding dengan keuangan atau bertanding dengan kekurangan yang terjadi. Siapapun saat ini dapat mengalami kekurangan. Karena dengan adanya COVID-19 ini pekerjaan tidak menentu. Apalagi PPKM ini. Ada yang harus libur 100% dikerjakan di rumah. Ada yang 50% dikerjakan di rumah. Yang masuk hanya 50%. Ada yang masuk 30%. Jadi kalau kita tidak pinter-pinter bertanding
di era COVID-19 ini ekonomi kita akan mengalami kalang kabut. Lalu bertanding dengan masalah. Banyak sekali COVID-19 ini menyebabkan masalah-masalah baru yang bermunculan. Anak-anak harus sekolah di rumah. Bukannya anak-anak sekolah di rumah menambah sukacita, tetapi nambah masalah. Kalau kita tidak dapat mempersiapkan diri, baik mental kita, baik fisik kita, maka kita kalah di dalam pertandingan. Maka taati peraturan-peraturan yang ada. Karena di setiap pertandingan itu ada tata aturan yang harus kita kerjakan, yang harus kita taati. Kalau kita tidak mentaati tata aturan itu, maka kita akan dikeluarkan dari pertandingan itu. Kalau kita tidak taat pada aturan-aturan itu, didiskualifikasi. Sehingga dia tidak sampai pada garis finish, tetapi dicemooh oleh para penonton yang saat ini ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini sangat penting, yaitu mentaati apa yang diajarkan pelatih atau apa yang dikatakan pelatih, karena pelatih itu mengerti strategi-strategi yang harus digunakan, dan dia dapat membaca lawan. Jadi pelatih itu kelihatannya tidak turun di arena, tetapi dia punya pola pikir, dia punya pandangan yang sangat luas, sehingga siapa ingin menang, taati apa kata pelatih, taati perintah-perintah pelatih. Nah, apa yang diperintahkan pelatih kita kalau kita ingin menang? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hati-hati dan tanggapi dengan serius perintah dari sang pelatih. Kalau kita ingin menang, jangan sembrono dalam memasuki gelanggang pertandingan. Jangan sombong saat kita terjun di gelanggang pertandingan, karena musuh kita adalah iblis yang pinter sekali menggunakan tipu muslihatnya. Dan tipu muslihat itu seakan-akan meremehkan apa yang dikatakan pelatih kita. Memang pelatih kita mengatakan, pakailah selengkap senjata Allah. Kalau kita memakai senjata Allah dengan lengkap, rasa-rasanya berat untuk bergerak. Rasa-rasanya sulit untuk memiliki kebebasan. Tetapi ini syarat mutlak kalau ingin menang. Jadi pelatih kita tahu persis keadaan kita, seberapa berat yang akan dibebankan kepada kita supaya kita menang ini. Nah, apa saja yang harus kita pakai? Lengkap, tidak boleh dikurangi. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman.
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pelatih mengatakan berdiri tegap, siap sedia, kapanpun waktunya. Kita harus siap karena ini pertandingan. Sesudah kita siap, lalu ikat pinggang kebenaran harus kita pakai. Ikat pinggang itu kulit yang kecil, aksesoris bagi pakaian. Tetapi ikat pinggang itu memiliki harga yang mahal. Saya kadang-kadang kalau mau beli ikat pinggang itu malas. Karena apa? Mahal. Sama Bapak Ibu, yang namanya ikat pinggang kebenaran ini mahal harganya. Apakah Bapak Ibu sudah hidup benar? Sudah memakai ikat pinggang kebenaran? Sebab kalau kita tidak memakai ikat pinggang itu, kita kedodoran. Nah, kalau sudah kedodoran dalam menghadapi musuh kita, menghadapi dunia, menghadapi tipu muslihat iblis, sudah kekalahan ada di depan kita. Hati-hati dengan ikat pinggang kebenaran. Belajarlah hidup benar. Hidup benar itu sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan. Nah, jadi sesudah kita siap berdiri tegak, kebenaran harus kita miliki dan ditampilkan kebenaran itu. Yang ketiga, pakailah baju sirah keadilan. Nah, adil tidak hanya kepingin menang, diri sendirinya yang menang, keakuannya yang menang, tetapi keadilan yang harus kita terapkan dalam hidup. Adil dalam membagi waktu, adil di dalam menggunakan waktu, adil di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Keadilan ini juga dituntut oleh Tuhan. Berapa lama sih kamu hidup bergaul dengan Tuhan dalam sehari? Berapa lama sih kamu ibadah dalam 1 bulan? Keadilan ini yang juga dituntut, bukan asal semau gue. Kalau kita kepengen menang, ya keadilan ini harus kita gunakan. Lalu harus memakai sepatu atau berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ini landasan utama kalau kita kepingin menang. Harus berani dan harus siap. Landasan utama hidup adalah memberitakan Injil. Bukan hanya tinggal nongkrong lalu kita mendapatkan berkat, bukan. Bukan hanya tinggal di rumah lalu berkat mengalir limpah. Boleh berkat mengalir limpah. Tetapi perangnya kalah. Bagaimana kehidupan orang yang perangnya kalah? Hari-hari ini kita melihat orang yang perangnya kalah dengan COVID-19. Berapapun hartanya tidak ada artinya. Tuhan kepingin sewaktu kita masih hidup ini ada kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kebenaran firman Allah, kebenaran Kristus yang harus kita bawa kepada mereka. Stop, kita berhenti sejenak. Bapak Ibu sudah menginjil, Bapak Ibu sudah mengabarkan Kristus sebagai juru selamat, Bapak Ibu sudah membawa kabar gembira kepada orang-orang lain. Kalau belum, inilah waktunya. Kita tidak tahu Bapak Ibu kita akan dipanggil kapan. Tetapi waktu ini diberikan dalam masa pertandingan ini
gunakan waktu sebaik-baiknya dengan kerelaan. Kasutnya kerelaan untuk memberitakan Injil. Landasan hidup kita adalah kerelaan untuk memberitakan Injil. Lalu supaya kita tetap menang, jangan lupa gunakan perisai iman. Perisai itu letaknya di depan, berguna untuk melindungi panah api si iblis. Perisai itu gunanya di depan, jadi musuh itu sebelum mengalahkan kita, ada satu perisai yang besar yang ada di depan kita, yaitu iman kita. Kekristenan tidak akan ada artinya kalau imannya tidak pernah digunakan. Kalau iman itu hanya diletakkan di punggung, itu jadi kura-kura ninja. Dia punya, tetapi begitu musuh datang, terlambat dia akan membawa perisainya maju. Mari kita latih, gunakan perisai iman ini di dalam menghadapi musuh kita. Lalu Tuhan mengaruniakan ketopong keselamatan dan pedang roh. Ingat Bapak Ibu, barang siapa percaya pada Yesus, dia selamat. Inilah yang selalu saya tanyakan kepada jemaat. Apakah jemaat yakin kalau kita dipanggil Tuhan saat ini, kita masuk surga? Mereka sebagian besar mengatakan, yakin Pak. Kenapa yakin? Karena saya percaya pada Yesus. Ketopong keselamatan ini jangan dilepas. Harus kita gunakan, harus kita pakai. Jadi kita punya keyakinan kapanpun Tuhan akan ambil kita. Kita masuk surga. Karena kita punya ketopong keselamatan. Dan pedang roh. Pedang roh adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan makin hebat kalau kita berani menerapkan. Bukan hanya sekedar kita hafal, tetapi terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pedang itu akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa menerapkan apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga hidup kita lengkap. Kita punya ketopong keselamatan. Kita punya pedang roh. Kita punya perisai iman. Kita punya ikat pinggang kebenaran. Kita punya landasan utama mengabarkan Injil. Dan kita juga punya berbaju sirahkan keadilan. Nah, kalau semua itu kita pakai, kita menjadi Kristen yang siap untuk berperang. Kita siap bertanding. Dimanapun pertandingan itu diadakan. Apakah itu pertandingan sakit penyakit? Kita pasti menang. Apakah itu pertandingan kekurangan? Kita pasti cukup. Apakah itu pertandingan masalah? Kita lepas dari masalah. Karena pakaian kita lengkap. Dan Tuhan memberikan penyertaan pada kita. Ingat, kita hidup di medan pertempuran. Siapa yang siap, dialah yang menang. Dan siapa yang siap, merekalah yang berani menyorakkan pekik kemenangan. Karena pelatih kita, Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lakukan perintahnya. Supaya kemenangan ada di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang hebat. Hari-hari ini kami dipertandingkan dengan pertandingan-pertandingan yang mengerikan Tuhan. Dengan COVID-19 yang membuat ekonomi hancur, yang membuat keadaan tidak menentu, yang membuat ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi hari ini Tuhan katakan, kalau kami memiliki senjata-senjata yang Tuhan berikan dan kami pakai dengan lengkap, maka kemenangan ada di pihak kami. Dan kami terus memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap orang.
Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, supaya kami menikmati kemenangan di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus tertib menggunakan protokol kesehatan. Ada yang punya protokol kesehatan 3M, ada yang punya 5M, dan GBIS, haleluya, menawarkan 6M, yaitu 5M dan 1B, 1B 5M, yaitu berdoa. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mobilitas dikurangi. Dan yang paling penting adalah memakai masker. Jadi Bapak Ibu jangan lupa 1B 5M. Peserta ibadah online tolong dong, tolong di like. Masih banyak yang belum nge-like. Ya, tolong di like supaya memberkati kami. Dengan adanya Bapak Ibu memberikan like, kami para petugas memiliki sukacita. Ternyata Bapak Ibu mau bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online. Lalu kalau menjadi berkat di-share, supaya orang lain juga mendapatkan berkat, supaya kasut kerelaan memberitakan Injil ini terus berkembang kepada siapa saja yang mendengar. Terus di komen. Komen ini merupakan tolok ukur bagi kami. Apa komentar Bapak Ibu dalam menghadapi atau dalam mengikuti ibadah online? Kami tanggapi. Kami sangat senang membaca komen dari Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, doakan ibadah online supaya ibadah online ini terus berkelanjutan. Walaupun ibadah offline sudah diizinkan pun, kami tetap akan membuat ibadah-ibadah online supaya saudara-saudara kami yang jauh dapat beribadah bersama dengan kami. Maka doakan. Apa yang diperlu doakan? Cuaca Bapak Ibu. Ini saya sudah kejatuhan air dari atas, gerimis sudah mulai 1-2. Doakan supaya ibadah online dapat terus berjalan. Doakan ibadah online supaya para kru dapat sehat terus, mengerjakan dengan baik, agar ibadah online dapat dinikmati oleh setiap teman-teman kita. Dan doakan agar alat-alat dari ibadah online ini, karena tiap hari dibawa, awet Bapak Ibu. Melalui doa Bapak Ibu dapat awet, dapat kami gunakan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sudah 76 tahun bangsa kami merdeka Tuhan. Sudah Kau berikan berkat yang melimpah. Tetapi pada saat ini Tuhan, Kau uji bangsa kami dengan berbagai macam permasalahan. Baik penyakit COVID-19, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan membebaskan bangsa kami dari berbagai permasalahan itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri akan menyelesaikan segala permasalahan itu Tuhan. Tuhan Yesus yang makasih,
Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Biar Engkau yang memimpin bangsa kami. Bangsa kami Engkau bebaskan dari segala apa yang terjadi saat ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, kami percaya Engkau akan berikan hikmat akal budi dalam memimpin bangsa kami. Berikan kekuatan, berikan kesabaran Tuhan. Dan berkati di dalam kepemimpinannya. Juga para staf menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Kau juga berkati dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada bangsa kami. Kami percaya bangsa kami, bangsa yang aman untuk kami tempati, bangsa yang dikagumi oleh banyak negara. Terima kasih Tuhan, sertai bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Kau telah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Ibu Suheni. Kami bersyukur Kau telah sembuhkan, sekarang tinggal menunggu pemulihan. Bapak Paulus Sugito tinggal menunggu pemulihan. Ibu Sriono tinggal menunggu pemulihan. Pak Budi tinggal menunggu pemulihan. Lili yang sakit jantung tinggal nunggu pemulihan. Eli sudah Kau pulihkan. Bapak, Ibu, keluarga Heri Suwarso, keluarga Ferry Mandagi tinggal menunggu pemulihan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu luar biasa. Kau telah selamatkan, Kau telah sembuhkan, dan saat ini berangsur-angsur pulih. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang masih mohon jamahan-Mu. Pak Doner yang operasi Oktavianus Indrawijaya yang organ tubuhnya minta diperbarui. Pak Sarjono stroke. Ibu Ratmi lututnya sakit. Ibu Wagini badannya lemes. Pak Weli asam lambung dan ginjalnya yang kurang baik. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Bude Marto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, jamah iman percayanya. Sehingga dengan iman yang Kau kuatkan, mereka dapat menikmati sukacita dan berkat yang telah Kau siapkan. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati jemaat-jemaat online yang saat ini juga membutuhkan doa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kurang Kau cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka, sehingga mereka benar-benar lepas dari segala beban mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong Engkau kirimkan kekuatan kuasa-Mu, karena kami akan menikmati segala berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.